Oke, kali ini kita akan membuat arsik ataupun bahan-bahannya adalah sekitar 3 ruas jahe. 3 ruas jahenya agak besar ya teman-teman. Kemudian ada 2 batang kunyit yang agak besar. Kita pakai agak banyak karena ikan yang dipakai 2 kilo, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jika setengah bahan ini bisa dipakai juga dengan setengah dari ikan yang akan dipakai. Lengkuas sekitar 7 ruas. Saya pakai 7 ruas karena 2 ruas akan dipakai untuk di blender, 5 ruasnya lagi dipakai untuk digeprek aja ya teman-teman. Kemudian ada bawang merah sekitar 10 siung bawang merah. Lalu selanjutnya ada bawang putih sebanyak 8 siung bawang putih. Nah, bahan selanjutnya ada kemiri sekitar 6 butir. Teman-teman juga bisa nambahin kemiri kalau memang suka lebih banyak ya, misalnya 8 butir atau 10 butir, it's okay, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian ada cabai merah sekitar 100 gram, saya pakai yang cabai merah besar. Kalau teman-teman mau pedas bisa cabai merah yang kecil. Kemudian ada serai 2 batang muda, ini saya ambil yang putihnya aja ya teman-teman, untuk nanti di blender sama-sama dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Kemudian ada andaliman, nah ini adalah bumbu yang khas dari Batak, segenggam kecil aja teman-teman. Ini akan memberikan rasa yang berbeda untuk masakan arsik ini ya. Kemudian ada lagi bahan selanjutnya yaitu rias atau kecombrang yang memberikan wangi yang berbeda juga. Kemudian 10 batang serai ya. Lalu kemudian ada bunga kecombrang 2 buah aja saya pakai. Dan kemudian selanjutnya ada asam kandis. Ini adalah asam yang biasa dipakai oleh masakan-masakan Batak ya teman-teman. Cukup 4 lembar saja dipakainya. Kemudian ada 2 batang kecombrang yang nanti akan dipakai sebagai alas bersamaan dengan serai nantinya ya teman-teman pada saat memasak. Ada 7 lembar daun jeruk selanjutnya. Nah, kemudian ada juga daun salam sekitar 7 lembar, 8 lembar juga boleh teman-teman ya, baru sesuaikan. Lalu kemudian ada kacang panjang sebanyak setengah kilogram. Teman-teman juga bisa menyesuaikan, kalau mau lebih banyak juga oke ya. Lalu ada 1 buah atau setengah boleh ya, jeruk lemon yang akan dipakai untuk ikan mas yang disiram oleh ikan mas ya, atau akan melumuri ikan mas. Ikan masnya ada 2 kg. Kemudian selanjutnya kita akan mulai dengan menghaluskan seluruh bumbu-bumbunya. Di sini saya sudah memasukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, andaliman. Kalau teman-teman bisa pakai blender atau juga bisa pakai tangan. Nah, selanjutnya cara memasaknya, teman-teman bisa susun dulu semua bahan-bahan daun-daunan tadi, daun salam, daun jeruk, kemudian rias atau kecombrang ya. Yang batangnya saya taruh di bawah teman-teman. Ini mencegah supaya ikan yang dimasak tidak gosong. Ya, lalu kemudian setelah itu bisa ditambahkan juga serai ya, supaya memberikan efek harum nantinya untuk arsik ini ya teman-teman. Ya, lalu kemudian jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dulu tayangan ini, karena supaya teman-teman tidak ketinggalan ya untuk informasi resep masakan atau kegiatan-kegiatan channel ini. Oke, kita lanjutkan dengan menambahkan sebagian dari kacang panjang di bawahnya ya. Lalu setelah itu boleh disusun ya ikan-ikannya. Di atas saya pakai ikan mas segar, ikan subang, itu adalah ikan mas yang dari air mengalir. Ini mencegah bau-bau amis ya teman-teman. Biasanya ikan mas subang itu segar-segar. Sudah saya lumuri dengan lemon tadi ya, setengah lemon tadi. Setelah itu kemudian saya taruh di atasnya bunga dari kecombrang tadi ya. Kalau tadi di bawahnya alasnya dipakai batang kecombrang, nah kalau yang di atasnya saya pakai bunga kecombrangnya. Lalu kemudian ada juga asam kandis yang saya taruh di atasnya, dan sebagian dari kacang panjang yang tadi setengah kilo ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ada juga daun jeruk dan daun salam yang sebagian saya taruh di atasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kemudian saya siram memakai air bekas bumbu yang tadi ya teman-teman.
Yang saya sudah taruh garam secukupnya. Ya, kira-kira sekitar 3-4 sendok ya teman-teman. Saya pakai sendok yang kecil. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan tekan lonceng yang ada di sampingnya supaya teman-teman tidak ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa meletakkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi di atasnya seperti ini. Nah, ini bumbunya cukup banyak ya teman-teman, jadi harus betul-betul disebarkan supaya agak merata nanti hasilnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Setelah itu teman-teman, kita tuangkan air secukupnya sampai agak ini ya, agak terendam. Saya sedikit menambahkan kaldu jamur di sini sekitar 2 sendok kecil atau kurang lebih setengah sendok teh atau 1 sendok teh ya teman-teman ya. Ini opsional ya teman-teman, boleh nggak pakai juga karena rasa dari bumbu ini cukup tajam nantinya. Nah, saya pakai air bumbu tadi, bekas bumbu tadi yang kemudian saya siramkan seperti ini sampai cukup banyak ya teman-teman, dan bumbunya juga terendam beserta dengan ikannya juga terendam. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Setelah itu kemudian teman-teman bisa masak kurang lebih 2 jam lebih menggunakan api bawah sampai nanti airnya menyusut dan agak kering. Lalu teman-teman juga bisa siram-siram setiap air-air di pinggir-pinggirannya teman-teman supaya bisa merendam dan melumuri ikan-ikan tadi. Ini kira-kiranya seperti ini setelah kurang lebih 2 jam ikan ini dimasak. Apinya kecil aja ya teman-teman supaya ikannya betul-betul matang. Kemudian jangan lupa untuk sesekali menyiramkan kuah-kuah atau airnya ya. Itu tadi resep ikan arsik, semoga bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan lonceng di samping untuk mendapatkan resep selanjutnya dan informasi-informasi yang penting lainnya. Selamat mencoba ya teman-teman. Teman-teman pasti suka. Ini wangi banget teman-teman, dan dijamin teman-teman pasti suka sekali ya, karena wangi, kemudian enak, asam, gurih, pas banget rasanya. Silahkan dicoba dulu sebelum teman-teman mematikan kompornya. Nah, ini kira-kira yang sudah jadinya. Airnya sudah agak menyusut seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nanti bisa mematikan kompornya, mengangkatnya, dan silahkan menikmati. Oh ya teman-teman, satu tips lagi buat teman-teman, ikan mas yang akan diarsik itu tidak boleh sisiknya diambil ya, jadi harus dibiarkan sisiknya. Kenapa? Mencegah supaya ikannya tidak hancur. Jadi ikannya tetap kokoh teman-teman, sekalipun dimasak 2 jam, tapi dia tetap kokoh dan rasa dari bumbunya juga meresap ke dalam ikan tersebut ya. Nah, sekitar 2 jam lebih sudah dimasak seperti ini kira-kira teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Selamat mencoba, selamat menikmati ikan arsik khas Batak, dan saksikan resep-resep kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.